Halo semua para pejuang PPG Daljab di tahun 2024. Pasti teman-teman tadi sudah menyaksikan live dari Prof Nunuk ya di Instagram tentang PPG Daljab dan PKG Bahasa Inggris. Nah, di kesempatan video ini kita akan bahas khusus di PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk semua jenjang dan semua mapel ya. Di sini teman-teman kita akan coba dimulai dari slide pertama ya. Ini mohon maaf kalau misalkan tulisannya itu belum serapi ya dari tulisan teman-teman semua. Tapi ini kita akan coba bahas, bongkar ada beberapa slide yang saya tulis, termasuk pada waktu pertanyaannya dan jawabannya. Yang pertama teman-teman, di sini pada menit ke-7 lebih 57 detik, itu Permendikbud PPG khusus yang teman-teman ditanyakan kok belum keluar dan bagaimana PPG Dajab itu dan kapan bagaimana mekanismenya. Itu nanti teman-teman akan menunggu ya. Di sini teman-teman akan membaca nanti, sekarang regulasinya itu ada di PP Guru Khusus atau PPG khusus, menunggu regulasi dan penganggaran. Jadi teman-teman nanti wajib untuk mencari tahu peraturan ini di laman ppg.kemdikbud.go.id dan laman resmi PPG-nya. Itu satu teman-teman ya. Kemudian kita nanti akan di menit 18.42 nih teman-teman. Ternyata pembukaan PPG Dajab itu hanya ada pada akun resmi. Jadi pembukaan PPG Dajab itu akan dibuka sesuai dengan nanti regulasi yang memang sudah akan diterbitkan. Sebentar lagi teman-teman, tapi harus tetap bersabar. Di sini akan dibuka pada akun resminya. Jadi teman-teman semua, akun resmi itu di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan di menit ke-27, itu kode sertifikasi bahasa Inggris ke kode sertifikasi SD itu bisa linear atau tidak. Jadi, untuk saat ini, teman-teman yang bahasa Inggris itu sudah linear ke sertip guru kelas SD atau guru mapel SD-nya. Itu bisa linear dan bisa cair ya, sesuai dengan JJM-nya. Kalau pencairan itu sesuai dengan JJM-nya, seperti itu. Kemudian di menit ke-28, lebih 36 detik, ada pertanyaan, sudah ada panggilan PP Dajab 2003. Nah, kasusnya adalah tapi telat untuk konfir, tetap terpanggil atau tidak. Jadi, pertanyaan ini banyak banget yang memang di tahun 2023 ini teman-teman lupa untuk mengklik konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Dajab. Akhirnya telat dan tidak bisa terpanggil di tahun 2023. Nah, sudah dikatakan oleh Prof. Nunuk bahwa teman-teman yang telat konfirmasi itu tetap bisa terpanggil. Jadi, teman-teman jangan khawatir yang sudah lulus seleksi administrasi kemarin dan belum klik konfirmasi kesediaan menjadi mahasiswa PPG Daljab, maka tetap ada untuk pemanggilan di akun SIM PKB-nya masing-masing seperti itu. Nah, teman-teman dari sini teman-teman pahami ya, kalau PPG Daljab itu diundang, dipanggil, bukan mendaftar seperti PPG Prajabatan. Seperti itu. Jadi adanya di SIM PKB-nya teman-teman semua. Jangan sampai ke distrak ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya nih. Di sini pada menit ke-34 lebih 59 detik tahapan untuk mendaftar PPG Daljab. Yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa PPG Daljab ini adalah diundang. Jadi tunggu undangan di SIM PKB-nya masing-masing. ppg.simpkb.go.id. Nah, saat ini pada tanggal 29 Mei 559 ya di jam 6 WIB belum ada notifikasi terundang di SIM PKB-nya teman-teman semua. Jadi sekarang kita serempak belum ada pemanggilan PPG Daljab atau pengecekan apapun karena memang kita menunggu dari ini teman-teman Permendikbud PPG khususnya, nanti kita akan menunggunya seperti itu. Nah, biasa ya teman-teman ya, PPG Daljab itu diundang tidak mendaftar. Kemudian di di slide selanjutnya di pertanyaan ke-36 36 menit ke-42 detik PKG dan PPG itu terpanggil bersamaan bagaimana. Nah, misalkan teman-teman ketika mendaftar PKG bahasa Inggris dan teman-teman juga ternyata dipanggil juga untuk PPG, teman-teman bisa dilaksanakan berbarengan asal teman-teman kewajiban mengajarnya itu tetap dilaksanakan dan kedua tugasnya pembelajaran modulnya itu tetap bisa terlaksana dengan baik. Intinya adalah manajemen waktu teman-teman semua. Walaupun di PPG di 2024 itu hanya dia mengerjakan modul dan online ya teman-teman ya, online secara mandiri dan daring seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalkan kedua-duanya itu terpanggil, teman-teman masih bisa melaksanakan PKG dan PPG seperti itu.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di menit ke-40 lebih 10 itu ada pertanyaan tentang rekognisi GP nih teman-teman. Pada pemanggilan daljab tahun 2024. Rekognisi GP itu apa? Rekognisi GP itu teman-teman yang GP-nya sudah lulus nih. Kayak misalkan kemarin GP yang angkatan 9 sudah lulus nih misalkan. Nah, nanti itu ada regulasi masing-masing teman-teman. Kayak GP, kemudian PLPG yang belum lulus, itu ada regulasi sendiri. Jadi ada yang namanya jalur khusus yang akan diumumkan pada laman resmi ppg.kemdikbud.go.id. Nanti ada jalur khususnya, entah itu nanti modulnya dikurangi atau nanti langsung ke UKM PPG, nanti akan diatur oleh surat resminya. Nah, nanti akan diumumkan di laman resmi ppg.kemdikbud.go.id. Semuanya ada di situ, semua sumbernya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Di slide selanjutnya itu pada menit 43 lebih 38 detik, PPG dilaksanakan daring dan disiapkan laptop internet untuk mengaksesnya. Oke, kan dari pertama kita sudah pernah mengatakan bahwa kalau misalkan PPG itu semuanya daring, pembelajaran mandiri. Nah, yang harus disiapkan teman-teman, pertama ada laptop. Laptop itu pasti ya, karena untuk mengerjakan tugas atau misalkan melihat modul-modul yang ada atau tagihan-tagihan yang nanti akan teman-teman laksanakan dari misalkan ya dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, nanti itu akan melakukan pembelajaran mandiri teman-teman semua, atau nanti waktunya akan diumumkan di laman resminya di ppg.kemdikbud.go.id. Internet itu pasti ya teman-teman ya, karena kita bisa membuka modul tersebut di LMS-nya menggunakan internet. Nah, itu yang di menit 43. Jadi yang teman-teman yang laptopnya sekarang belum punya disiapkan, dan internetnya disiapkan juga supaya PPG daljabnya itu sukses dan tidak ada masalah apapun. Kemudian teman-teman di menit 44 lebih 40 menit, 40 menit, menit 44 lebih 40 detik, ada pertanyaan nih. GP angkatan sekarang, misalkan diterima ya angkatan sekarang, misalkan guru pengarang angkatan sekarang. Kemudian juga berbarengan PPG pun terpanggil juga. Nah, kedua-duanya bagaimana nih? Apakah dipilih salah satu atau kedua-duanya bisa kita ambil? Ternyata teman-teman, kata Bu Nunuk itu bisa diambil ke semuanya. Tetap syaratnya satu, teman-teman bisa manajemen waktu antara mengajar tetap dilaksanakan, nanti kewajiban teman-teman semua. Kemudian kewajiban GP pun bisa dan kewajiban PPG pun bisa. Tadi balik lagi, karena PPG itu modulnya adalah modul mandiri, kemudian daring, saya kira teman-teman bisa menyelesaikannya dan itu fleksibel, bisa kapan saja teman-teman laksanakan di modul-modul PPG Daljab tahun 2024. Nah, enaknya seperti itu ya, beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, di menit 50 lebih 3. Apakah JJM pengaruhi pemanggilan PPG? Nah, ini banyak banget yang nanya di kolom komentar YouTube Navigator Guru atau TikToknya saya di Mas Gema. Teman-teman bertanya, kalau misalkan JJM saya di SD, SMP, atau di SMA itu hanya 13 JP, maka teman-teman tidak usah risau, karena pemanggilan PPG itu bukan menurut dari JJM teman-teman. Kalau menurut JJM itu adalah pencairan. Kalau misalkan teman-teman sudah lulus di PPG daljabnya, maka teman-teman akan dihitung sesuai dengan 24 CP-nya. Kalau nggak 24 CP, maka uangnya nggak cair. Itu untuk yang sudah lulus. Tapi kalau misalnya yang belum terpanggil PPG daljab, itu tidak dipengaruhi oleh JJM. Mau teman-teman JJM-nya 24 CP, mau 13, atau teman-teman terpanggil. Asal syaratnya terdata di Dakpudik tahun 2023-2024 tahun ajaran sekarang. Dan yang dipastikan adalah S1. Jadi kalau misalnya belum S1, ya tidak bisa terpanggil teman-teman, karena syaratnya harus S1. Jadi teman-teman yang belum S1, silakan teman-teman S1 dulu, nanti akan terpanggil di PPG Daljab tahun 2024 atau 2025 dan tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Oke, yang penting syaratnya sudah ada ya. Nah, di terakhir ini teman-teman, persiapan pemanggilan PPG Daljab. Ada 2 poin yang saya tadi lihat dan dengarkan. Ini adalah poin terakhir sebelum penutupan live Instagram di Ngopi bareng Prof Nunuk. Yang pertama adalah teman-teman pastikan memenuhi persyaratan. Pertama ya pasti WNI lah ya, karena kan untuk warga negara Indonesia. Kemudian saya ada sebenarnya rohani, tadi dikatakan oleh Prof Nunuk itu ada nanti surat keterangan dari rumah sakit atau dari lembaga kesehatan itu menerangkan bahwa teman-teman itu sehat jasmani dan rohani. Yang pasti adalah S1 juga dan penugasannya aktif ya. Ini penugasan aktif itu sesuai dengan Dapodiknya teman-teman semua.
Kalau Dapodiknya teman-teman tugasnya nggak aktif, maka teman-teman silakan sekarang diupdate Dapodiknya. Saya pernah bahas untuk bagaimana aktif Dapodik untuk guru-guru. Sekarang teman-teman lihat video saya di playlist PPG ya. Kemudian teman-teman juga belum mencapai usia pensiun. Misalkan usia pensiunnya 1 tahun lagi, itu bisa terpanggil. Tapi kalau misalnya sudah mencapai usia pensiun, ya nggak bisa terpanggil. Karena kan jelas harus ada pemrosesan data, kemudian ada pembelajaran mandiri ya. Nah, terakhir itu adalah bebas narkoba. Tadi pun Prof. Nunuk mengatakan di akhir bahwa nanti bisa jadi ada surat dari BNN atau lembaga khusus yang menerangkan bahwa teman-teman itu bebas narkoba, seperti itu. Walaupun itu semua nanti diatur oleh perundang-undangan atau surat resmi dari PPG dan Dirjen GTK-nya. Itu satu ya teman-teman ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman pastikan data Dapodik itu valid nih. Valid itu adalah teman-teman aktif seperti tadi. Verifikasi dan validasi. NUPTK-nya valid, NIK-nya valid. Pernah saya tutorialkan bagaimana cara verval PTK. Itu ada di sso.data.kemdikbud.go.id. Itu masuk menggunakan akun dari operator sekolah. Nanti di situ lihat teman-teman, apakah ada silang merah atau ada checklist hijau semua. Kalau silang merah, baru teman-teman lakukan validasi. Kalau misalkan semuanya hijau, maka teman-teman bisa update yang riwayat lain. Misalkan ya teman-teman ya, nih yang paling bisa teman-teman lihat adalah riwayat pendidikan. Misalkan ya, yang nonton video ini itu adalah S2, tapi S1 itu belum dicantumkan di riwayat pendidikannya. Nah, itu bisa jadi tidak terpanggil teman-teman, karena tidak terdeteksi oleh sistem bahwa teman-teman itu sudah S1. Nah, jadi teman-teman yang punya ijazah S2, tetap S1-nya itu dimasukkan di riwayat pendidikan di Dapodiknya teman-teman semua. Maka itu nanti besok kalau berangkat sekolah, cek lagi riwayat pendidikannya di operator sekolah, bagaimana sudah betul atau tidak S1. Kemudian satu submingkal induk ya teman-teman ya, jadi nanti akan dipilihkan satu submingkal induk itu, misalkan teman-teman nyabang 2, nanti akan diputuskan submingkal mana untuk teman-teman jadi pemrosesan dari data pertamanya. Nah, penulisan juga teman-teman, penulisan nama itu tidak salah, sesuai dengan KTP teman-teman semua. Kemudian penulisan gelar pun sesuai dengan KBBI-nya. Terutama juga tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP. Ini semuanya itu ada di Dapodik teman-teman semua. Jadi data Dapodiknya itu harus valid. Dari penulisan nama, jangan ada singkatan ya teman-teman ya. Misalkan kayak Gema GM gitu nggak ada. Jadi namanya harus sesuai dengan KTP. Nama, kemudian penulisan gelar kalau misalkan ada gelarnya, misalkan teman-teman SPD ya, berarti penulisan KBBI SPD itu seperti apa. Kemudian tempat tanggal lahir juga sesuai dengan KTP, dilihat apakah di Dapodiknya tempat tanggal lahir yang sesuai dengan KTP atau tidak. Kalau tidak, cepat diselesaikan dan cepat disinkronkan ya. Kemudian yang kedua adalah NIK dan NUPTK. Ini biasanya ada di Perpal PTK. Itu semuanya ada. Saya pernah mentutorialkan live malah teman-teman. Jadi teman-teman coba lihat lagi. Playlist di PPG, nama judulnya adalah Verpal PTK untuk PPG Daljab, seperti itu. Nah, dari persiapan ini, teman-teman dari sekarang harusnya sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena teman-teman ketika persiapan pemanggilan PPG Daljab ini sudah dipanggil dan teman-teman belum terpanggil, ada undangan, wah ini teman-teman. Padahal semuanya benar, tapi teman-teman ternyata ada yang kelupaan, tidak memasukkan riwayat S1-nya. Nah, di situ teman-teman bisa menghubungi helpdesk PPG yang ada di bukan di PKB ya, berarti ppg.kemdikbud.go.id. Cari helpdesk-nya di situ. Nah, sekarang kan masih ada waktu nih untuk pemanggilan PPG Daljab. Nah, mudah-mudahan di awal Juni sudah ada ya teman-teman ya, atau nanti tanggalnya memang belum keluar sih, tapi saya yakin tidak lama lagi lah ya. Nah, teman-teman pastikan dulu di 2 ini sudah terlaksana dengan baik, terutama di poin nomor 2 yang bisa kita usahakan sekarang. Kalau poin nomor 1 kan emang nunggu surat ya, tentang surat syahadat jasmani rohani kan nunggu surat resminya. Tapi kalau nomor 2 itu kan data kita di Dapodiknya. Jadi bisa kita update dan teman-teman wajib untuk lihat hasil daripada update tanda-tanda Dapodik itu adanya di info GTK teman-teman semua. Oke, silakan buka info GTK-nya, sesuaikan ada yang salah atau tidak. Kalau ada yang salah, silakan teman-teman perbaiki di aplikasi Dapodiknya. Lalu operator akan mensinkronkan data tersebut menjadi data yang terbaru, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa lulus PPG Daljab dan terpanggil dapat Serdik.
Teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Saya doakan yang subscribe, yang like, dan yang membagikan semuanya bisa terpanggil PPG Dajab sampai lulus. Amin. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan, teman-teman bisa klik kolom komentar dan ketik apa yang ditanyakannya. Mudah-mudahan kalau misalkan kalian bisa jawab, kita jawab di kolom komentar. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita update lagi di info PPG selanjutnya. Dadah.